Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Ayuni, dan 2 rekan saya, Afri Septianing Rini dan Wisnu Bayu Pamungkas, akan memaparkan materi tentang produk life cycle atau siklus hidup produk. Materi yang dibahas kali ini yaitu yang pertama, apa itu pengertian PLC? Yang kedua, penegasan produk yang memiliki siklus hidup. Ketiga, tahapan dan strategi apa saja yang ada dalam produk life cycle. Keempat, apa saja penyebab matinya suatu produk. Kelima, perubahan arah merek pada suatu produk. Dan terakhir, kondisi permintaan produk. Dimulai dari pengertian PLC. Menurut Philip Kotler, the product life cycle is an attempt to recognize distinct stage in sales history of the product. Bila diterjemahkan, artinya siklus hidup produk adalah upaya untuk mengenali tahapan berbeda dalam riwayat penjualan produk. Jadi, siklus hidup produk adalah siklus suatu produk atau organisasi dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal, peluncuran resmi, perubahan dari target awal, lalu mulai berkompetisi dengan produk-produk yang sejenis hingga melewati persaingan dan kompetisi produk memiliki tingkat penerimaan atau penjualan distribusi yang luas dan tersebar. Di sini ada pola dari siklus hidup produk, dimulai dari introduction atau pengenalan. Dalam tahap ini, penjualan produk rendah walaupun lambat laun akan mengalami peningkatan. Di tahap ini pula, perusahaan mengeluarkan biaya yang tinggi, terutama biaya promosi, karena promosinya sendiri dilakukan secara agresif. Lalu ada growth atau pertumbuhan. Dalam tahap ini, penjualan dan laba meningkat secara drastis karena permintaan produk yang tinggi di kalangan konsumen yang sudah mengenal produk yang bersangkutan. Oleh karena itu, usaha promosi yang dilakukan perusahaan tidak perlu seagresif pada tahap pengenalan. Lalu, maturity atau kedewasaan. Tahap ini merupakan tahap terlama dalam PLC karena pemenuhan inti kebutuhan oleh produk yang bersangkutan tetap ada. Lalu ada decline, penurunan, disebabkan oleh perubahan selera pasar karena pasar merasa jenuh terhadap produk yang ada, adanya produk substitusi yang diterima konsumen, dan juga perubahan teknologi. Terakhir ada product extension. Setelah berada pada tahap decline, perusahaan akan melakukan product extension atau suatu strategi mengenalkan produk baru di bawah naungan suatu produk yang memiliki brand yang telah ada sebelumnya, atau bisa disebut juga perluasan merek. Kemudian ada penegasan life cycle. Ada 4 hal yang ditegaskan dalam PLC. Yang pertama, produk memiliki umur yang terbatas. Kedua, penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Ketiga, laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Terakhir, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidup produk. Yang ketiga ada tahapan dan strategi produk life cycle. Yang pertama ada tahap perkenalan. Tahap perkenalan adalah sebuah tahap awal perusahaan dalam memperkenalkan produknya kepada konsumen. Pada tahap ini, barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar walaupun volume penjualannya belum tinggi. Barang yang dijualnya pun umumnya barang baru, betul-betul baru diproduksi karena masih berada pada tahap permulaan. Pada tahap memperkenalkan produk baru, perusahaan biasanya dapat menentukan tinggi rendahnya suatu variabel dalam pemasaran, seperti harga dan promosi yang dilakukan. Dalam tahapan ini terjadi 4 strategi yang biasa diterapkan oleh perusahaan, diantaranya yaitu ada strategi peluncuran cepat atau rapid scaling. Rapid scaling adalah peluncuran atau launching produk baru dengan harga dan level promosi yang tinggi. Cara ini biasanya dipakai perusahaan untuk mempercepat laju penerobosan pasar. Strategi ini akan berhasil jika sebagian besar pasar belum mengetahui keberadaan produk kita. Konsumen bersedia membayar pada harga berapapun dan perusahaan menghadapi pesaing potensial serta ingin membangun preferensi pada mereknya. Yang kedua, ada strategi peluncuran lambat atau slow scaling.
Slow scaling adalah peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi yang dilakukan. Strategi ini akan berhasil jika besarnya pasar terbatas, sebagian besar konsumen juga mengetahui keberadaan produk kita, konsumen mau membeli dengan harga tinggi, dan pesaing potensialnya pun belum muncul. Yang ketiga adalah strategi penetrasi cepat atau rapid penetration. Rapid penetration adalah peluncuran produk dengan harga rendah dan biaya promosi yang besar. Strategi ini akan berhasil jika pasarnya sangat luas, konsumennya belum mengetahui keberadaan produk, konsumen sangat peka terhadap harga, dan terhadap indikasi persaingan potensial yang besar. Dan yang terakhir ada strategi penetrasi lambat atau slow penetration. Slow penetration adalah peluncuran produk dengan harga rendah dan promosi yang juga rendah. Strategi ini biasanya harus didukung dengan pasar yang sangat luas, konsumen mengetahui keberadaan produk, dan konsumen juga peka terhadap harga. Pada strategi penetrasi lambat ini, persaingan potensialnya sangat rendah. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Pada tahap ini biasanya dilihat dengan adanya peningkatan penjualan, yang ditandai semakin banyaknya jumlah konsumen, adanya pesaing baru yang masuk ke pasar, harga bertahan atau bahkan sedikit turun, dan laba yang meningkat. Tahap pertumbuhan itu terbagi menjadi dua, ada pertumbuhan cepat dan ada pertumbuhan lambat. Pada pertumbuhan cepat ditandai dengan melonjaknya tingkat penjualan perusahaan dengan cepat, karena produk telah diterima dan diminta oleh pasar. Tetapi tidak semua produk baru dapat mencapai tahap ini, bahkan tidak sedikit produk baru yang gagal di tahap awal. Namun, jika produk baru itu berhasil sesuai dengan kebutuhan konsumen, maka keadaan ini akan menarik pesaing untuk memasuki industri tersebut dengan produk tiruan. Yang kedua ada pertumbuhan lambat. Pada tahap ini penjualan masih meningkat, namun dengan pertumbuhan yang semakin menurun. Sebagian besar pasar telah dijangkau karena produk perusahaan telah digunakan oleh mayoritas konsumen. Situasi ini akan menyebabkan perusahaan mulai memperbarui produknya agar dapat mempertahankan penjualannya. Untuk mempertahankan pertumbuhan selama mungkin, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk, menambah ciri khas produk, menambah fitur-fitur, dan memperbaiki desain atau modelnya. Yang kedua, menambah varian baru dari produk yang sudah ada, misalnya dengan ukuran yang berbeda, rasa baru, dan sebagainya. Tujuannya untuk melindungi eksistensi produk utama. Yang ketiga, masuk segmen pasar baru. Yang keempat, meningkatkan jangkauan melalui channel baru. Yang kelima, menggunakan iklan yang menunjukkan nilai dari produk kita, sehingga audiens memiliki alasan untuk membeli produk kita. Yang keenam, menurunkan harga agar bisa dijangkau lebih banyak konsumen. Yang ketiga ada tahap kematangan atau tahap kedewasaan. Pada tahap ini, tingkat pertumbuhan penjualan produk akan menurun, dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Pada tahap ini biasanya berlangsung lebih lama dari tahap sebelumnya dan merupakan tantangan berat bagi manajer pemasaran. Ada 3 fase dalam kedewasaan, yaitu penjualan melambat. Tahap ini ditandai dengan penjualan yang melambat, yaitu pertumbuhan penjualan mulai berkurang yang disebabkan oleh dewasanya distribusi. Tidak ada lagi saluran distribusi baru yang bisa ditambah. Yang kedua ada penjualan stabil. Penjualan ini berada di angka yang cenderung stabil akibat kejenuhan pasar. Peluang pertumbuhan penjualan juga bergantung pada pertumbuhan populasi dan permintaan pengganti. Yang terakhir ada penjualan menurun. Penjualan menurun ini, konsumen mulai beralih ke produk lain. Dalam tahap ini, jika sebuah produk mulai mengalami penurunan, maka perusahaan harus mulai memikirkan cara-cara untuk kembali menaikkan minat konsumen terhadap produk tersebut. Yang terakhir ada tahap menurunan. Tahap ini adalah kondisi ketika mempertahankan produk di pasar justru menjadi beban bagi perusahaan dan karyawan. Penurunan penjualan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti alasan teknologi, pergeseran selera konsumen, atau meningkatnya persaingan. Sejumlah alternatif dapat dilakukan pada tahap akhir produk life cycle ini, seperti meningkatkan investasi perusahaan, mengurangi investasi dengan melepas pelanggan yang tidak menguntungkan, atau menjual aset. Tapi perlu diperhatikan lagi bahwa pilihan alternatif haruslah didasarkan pada kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta daya tarik industri bagi perusahaan. Selanjutnya,
Ada penyebab matinya suatu merek atau produk. Secara umum, penyebab matinya suatu merek atau produk itu ada 6. Yang pertama, ketidakmampuan merek atau produk tersebut memuaskan kebutuhan konsumennya. Yang kedua, penentu harga produk yang tidak tepat. Yang ketiga, info produk yang kurang memadai. Yang keempat, produk yang kurang dibutuhkan konsumen. Yang kelima, iklan produk yang gagal. Yang keenam, kualitas produk yang rendah. Ataupun penyebab matinya suatu merek atau produk dikarenakan perusahaan tidak melakukan perubahan citra produk dan tidak melakukan siklus daur ulang pada produk yang menyebabkan matinya produk tersebut. Di sini ada grafik produk life cycle menuju kematian produk. Bisa dilihat jika mature atau pada tahap kedewasaan mengalami penurunan, maka akan membuat suatu produk itu akan mati. Nah, bagaimana agar produk tidak mati? Pada tahap kedewasaan, biasanya konsumen akan mengalami titik jenuh. Jika pada tahap kedewasaan suatu produk mengalami penjualan yang melambat, stabil, ataupun bahkan menurun, maka itu akan membuat suatu produk mengalami penurunan dengan alamiah. Penyebab titik jenuh juga tidak ditentukan produk, tapi bisa saja ada komplain konsumen yang tidak tertangani atau masalah dalam distribusi dan lain-lain. Apabila pada tahap kedewasaan produk mengalami penurunan setiap tahunnya, maka bisa dipastikan produk itu akan mati. Tetapi jika perusahaan berupaya merubah citra produk itu akan tetap berkembang. Perubahan citra produk dilakukan untuk mendukung inovasi dan menghindari penurunan drastis akibat kejenuhan produk. Untuk memperpanjang siklus hidup produk dapat dilakukan upaya-upaya seperti beriklan atau menjaga penjualan dan sebagainya. Atau bisa juga melakukan istilah daur ulang siklus produk yang diterapkan untuk menarik proyek dari penurunan dengan memperbaiki atau dengan perubahan lainnya seperti pengemasan ulang dan pemotongan harga suatu produk. Zombie marketing, brand revitalization, atau revitalisasi merek. Teori umum penyebab matinya suatu merek atau produk adalah ketidakmampuan merek atau produk tersebut memuaskan kebutuhan konsumennya. Ada juga beberapa faktor lain seperti perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi. Contoh produk yang mati, yang pertama ada Tara Nasiku. Ternyata yang menyebabkan kegagalan penjualan Tara Nasiku adalah kelemahan Tara Nasiku yang begitu mencolok, seperti sulitnya memasak Tara Nasiku dan juga rasanya yang tidak begitu enak. Selanjutnya ada Aqua Splash. Aqua Splash ini adalah salah satu produk keluaran Aqua. Akan tetapi, Aqua Splash ini tidak ada kreativitas, hanya air mineral yang menambahkan rasa sehingga tidak menjual manfaat lainnya. Berbeda dengan Mizone, mereka menjual sebagai minuman isotonik bernutrisi yang memiliki berbagai varian rasa. ZM, zombie marketing, merupakan menghidupkan kembali merek yang mati dengan mengoptimalkan kemampuannya. Contohnya ada Green Suns. Dahulu, Green Suns merupakan salah satu merek minuman beralkohol. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama muslim yang tidak boleh meminum minuman beralkohol. Maka dari itu Green Suns sempat mengalami kemunduran dalam usahanya. Akan tetapi perusahaan tersebut tidak tinggal diam. Mereka menghidupkan kembali merek yang mati dengan mengoptimalkan kemampuannya. Seperti Green Sun pun memproduksi minuman yang non-alkohol. Akhirnya Green Suns pun bisa kembali mengembangkan usahanya di Indonesia dengan minuman yang non-alkohol. Ada juga Puyer 16 bintang 7, Sampurna Hijau, dan Pagoda Pastilles. Selanjutnya perubahan arah merek suatu produksi. Ada 3 cara untuk mengubah arah merek. Yang pertama, modifikasi pasar. Suatu perusahaan mungkin mencoba memperluas pasar untuk merek yang sudah matang dengan bekerja sama 2 faktor yang membentuk volume penjualan. Jumlah pengguna merek dan tingkat penggunaan per pelanggan, tetapi pesaing mungkin cocok dengan strategi ini. Yang kedua ada manajer modifikasi. Produk juga mencoba merangsang penjualan dengan meningkatkan kualitas, fitur, atau gaya. Peningkatan kualitas meningkatkan kinerja fungsional dengan meluncurkan produk baru dan lebih baik. Dan yang ketiga ada modifikasi program pemasaran.
Manajer merek mungkin juga mencoba merangsang penjualan memodifikasi elemen non-produk harga, distribusi, dan komunikasi. Mereka harus menilai kemungkinan keberhasilan dari setiap perubahan dalam hal efeknya pada yang baru dan yang sudah ada pelanggan. Selanjutnya ada 6 kondisi permintaan. Yang pertama, permintaan negatif, yaitu permintaan di mana sebagian dari segmen pasar tidak menginginkan produk itu. Tugas pemasaran adalah menganalisa mengapa pasar tidak menyukai produk tersebut dan apakah program pemasaran yang terdiri dari perancangan ulang produk, harga yang lebih rendah, promosi yang lebih baik, dan dapat mengubah keyakinan dan perilaku pasar. Selanjutnya yang kedua ada sedikit permintaan, yaitu keadaan di mana hanya sebagian kecil dari segmen pasar yang berminat terhadap penawaran produk. Tugas pemasaran adalah menemukan cara untuk menghubungkan manfaat produk tersebut dengan kebutuhan dan minat alami seseorang. Yang ketiga ada permintaan tersembunyi, yaitu keadaan di mana ada permintaan tetapi produk tidak tersedia. Inilah sasaran dari manajemen pemasaran, yaitu mencari apa yang diinginkan oleh pasar, tapi agak sedikit sulit untuk memproduksinya. Yang keempat ada permintaan menurun, yaitu kondisi permintaan yang tiba-tiba menurun karena sesuatu hal. Tugas pemasaran adalah membalikkan arah penurunan permintaan melalui pemasaran ulang yang kreatif. Yang kelima ada permintaan yang tidak teratur. Yaitu keadaan jumlah permintaan yang berubah-ubah yang biasanya diakibatkan oleh perubahan iklim, cuaca, atau mode. Tugas pemasaran adalah mencari jalan untuk mengubah pola permintaan yang sama melalui penetapan harga yang fleksibel, promosi, dan insentif lainnya. Dan yang terakhir ada permintaan penuh, yaitu jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Kondisi ini jarang terjadi. Tugas pemasaran adalah mempertahankan tingkat permintaan saat ini di tengah perubahan preferensi konsumen dan peningkatan persaingan. Section break. Silahkan bagi yang ingin bertanya, ketik pertanyaan kalian di WA grup marketing dan manajemen. Jangan lupa sertakan nama dan NPM-nya. Terakhir, mohon maaf karena banyak kekurangan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. I hope you all always be healthy. Stay home. God bless us. Thank you very much for attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.